Turnamen sepak bola antar kampung Kades Cup 4 se-Jawa Timur di Jember berujung ricuh. Wasit dikejar hingga dikeroyok ratusan penonton setelah keputusannya dianggap tidak adil. Kericuhan terjadi sesaat setelah wasit menganulir gol tim Samudra Bayangan karena dinilai offside. Ratusan penonton langsung berlari masuk ke tengah lapangan dan mengejar wasit. Wasit sempat jadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diselamatkan oleh TNI dan polisi yang mengamankan jalannya pertandingan. Kericuhan yang tidak terkendali memaksa panitia menghentikan laga antara Samudra Bayangan melawan Garuda Tempur Rejo. Turnamen Kades Cup 4 diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di Jawa Timur. Katanya offside apa gitu. Yang dikeroyok siapa, Pak? Wasitnya hakim garis. Hakim garis dikeroyok? Iya, garis. Tapi nggak apa-apa, Pak, ya? Nggak ngerti saya. Yang dikeroyok di sana, saya lihat di sini. Turnamen ini juga diramaikan sejumlah pemain Liga 1 dengan hadiah utama sebesar 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak memiliki izin, sebuah tempat hiburan malam di Payakumbuh, Sumatera Barat dirazia Satpol. Petugas juga menyita puluhan botol miras dan mengamankan sejumlah perempuan pendamping karaoke. Yang lain langsung ke dalam. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh menggelar razia penegakan perda di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam operasi ini, petugas mengamankan puluhan botol minuman keras dan puluhan perempuan yang diduga sebagai LC. Razia ini merupakan bagian dari upaya penegakan perda sekaligus menjaga ketertiban umum di Kota Payakumbuh. Minuman keras disita karena tempat hiburan yang menjualnya tidak memiliki izin edar maupun izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana ketentuan yang berlaku. Seluruh orang yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan juga memberikan efek jerah. Pihaknya akan mengirim yang bersangkutan ke panti rehabilitasi perempuan di Sukarami. Malam ini kita mengamankan puluhan botol miras, kemudian puluhan ladies atau pendamping karaoke di tempat hiburan malam. Untuk miras sendiri, Bu, kenapa, Bu, kita amankan, Bu? Karena tempat hiburan malam tersebut tidak mempunyai izin edar untuk... Satpol PP Kota Payakumbuh menegaskan kegiatan penegakan perda akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan aturan, serta menciptakan Kota Payakumbuh yang aman serta kondusif. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aksi brutal sekelompok gangster yang menyerang warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat berakhir di tangan polisi. 5 terduga pelaku ditangkap setelah penyerangan membabi buta dan melukai 3 orang warga. Suasana di bantaran rel Kemayoran mendadak heboh saat tim Reskrim Polsek Johar Baru menyergap sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi gangster. Tanpa perlawanan, petugas menangkap 2 pelaku dan menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rimbun dedaunan. Dari pengembangan kasus, 3 pelaku lain juga dibekuk di lokasi berbeda, 2 diantaranya di bawah umur. Kelima pelaku diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi pada dini hari yang menyebabkan 3 orang luka parah. Ironisnya, hasil kekerasan ini diduga dilakukan hanya demi mencari pengakuan di media sosial. Ini kelompok gangster. Kalau menurut pengakuan ataupun hasil dari interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah, sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung serang. Berangan kamu bacok lah. Selain menyita 2 bilah senjata tajam dan 2 unit sepeda motor, polisi juga terus memburu sejumlah pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 lala gladiator antar pelajar sekolah menengah atas di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. 6 pelajar yang terlibat kini diamankan polisi untuk diberi pembinaan.
Viral di media sosial rekaman video amatir salah seorang pelajar yang tengah menyaksikan duel ala gladiator antara pelajar SMA 2 sekolah yang berbeda di kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga di Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Para pelajar berduel layaknya gladiator 1 lawan 1 dan saling balas melayangkan pukulan. Aksi tersebut berawal dari saling tantang di media sosial hingga keduanya sepakat berduel. Polisi pun langsung bergerak dan mengamankan 6 pelajar yang terlibat dalam aksi duel dalam video tersebut. Salah seorang pelajar berstatus sudah lulus dari sekolah. Pelajar sekolah menengah atas setingkat SMK yang beradu fisik, duel mungkin bahasanya seperti itu. Alhamdulillah dari yang terekam dalam video berhasil kita amankan karena posisinya masih di bawah umur 16, rentang 15 sampai 16 tahun, walaupun satu ada yang telah dewasa karena telah lulus, merupakan alumnus. Kami akan melakukan penegakan hukum mengikuti berita acara penanganan penegakan hukum anak di bawah umur. Saat ini 6 pelajar sudah diamankan di Polsek Cibeber dan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, polisi akan melakukan pembinaan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Sudah disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, atas insiden tersebut ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Ica Pakaenoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Solidaritas kami dokter PPU dari kelompok bersama DPP dan bekerja di sini. Aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadiannya. Dr. Ica Pakaenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara.
Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi iNews melaporkan.